Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ridiu atau DW Jawarana Ice Cream akan mempresentasikan proyek manajemen plan kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azhar Al-Baqi Fadlullah. Lalu ada rekan saya. Saya Prakasa Edi Saya Prabaskara Putra. saya Dava Maulana Ibrahim. Saya Ilham Syawaludin. Saya Fairuz Ida Fawais. Saya Muhammad Bintang Azizi. Dan satu lagi rekan kita, Muhammad Fauza, yang berhalangan hadir di presentasi kali ini. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauza. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum proyek. Oke, pertama, di sini proyek ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses pemesanan di Dewa Jawarana Ice Cream dengan menggunakan self-ordering kios. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemesanan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Proyek ini melingkupi pembelian dan pemasangan self-ordering kios di semua cabang Dewa, pengembangan software, integrasi self-ordering kios dengan sistem POS pada Dewa Jawarana Ice Cream dengan perkiraan waktu proyek berjalan selama 5 bulan. Yang kedua, situasi dan masalah. Pertama, situasi. Dewa Jawarana Ice Cream adalah salah satu gerai es krim yang berada di Bandung. Gerai ini terkenal dengan es krim yang sangat lezat dan harganya yang terjangkau. Dewa Jawarana Ice Cream memiliki basis pelanggan yang setia dan reputasi yang baik di pasar. Dan untuk masalahnya, Dewa Jawarana Ice Cream terdapat beberapa masalah yang dihadapi perusahaan. Pertama, proses pemesanan yang manual. Kedua, ketidakakuratan pemesanan. Ketiga, kurangnya pengalaman pelanggan yang modern. Keempat, peluang penjualan yang hilang. Oke. Dan yang kedua ada opsi rekomendasi yang ada. Pertama, self-ordering kios dengan kelebihan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemesanan, meningkatkan akurasi pemesanan, meningkatkan pengalaman pelanggan yang modern dan praktis, meningkatkan penjualan. Yang kedua ada kekurangannya, biaya awal yang tinggi untuk pembelian, kurangnya familiaritas pelanggan dengan self-ordering kios, kesulitan dalam integrasi self-ordering kios dengan sistem POS Dewa Jawarana Ice Cream. Terus, aplikasi pemesanan mobile dengan kelebihan, biaya awal yang lebih rendah dibanding self-ordering, pelanggan dapat memesan es krim dari mana saja dan kapan saja, peluang untuk personalisasi dan upselling. Kekurangannya, memerlukan pengembangan aplikasi mobile yang baru, pelanggan harus memiliki smartphone dengan koneksi internet. Ketiga, ada peningkatan sistem POS. Kelebihannya, biaya awal yang relatif rendah, dapat meningkatkan efisiensi proses pemesanan di kasir, dan integrasi dengan sistem manajemen inventaris dan akuntansi. Terus ada kekurangannya, tidak menawarkan pengalaman pemesanan yang modern dan praktis bagi pelanggan, tidak dapat meningkatkan akurasi pemesanan secara signifikan, tidak memiliki peluang untuk personalisasi upselling. Dan di sini ada rekomendasi. Tim proyek merekomendasikan untuk membeli opsi self-ordering kios sebagai solusi utama untuk mengatasi peluang proyek ini. Alasan-alasannya adalah, yang pertama, self-ordering kios menawarkan manfaat yang paling besar bagi Dewa Jawarana Ice Cream, termasuk meningkatkan efisiensi, akurasi, pengalaman pelanggan, dan penjualan. Yang kedua, meskipun self-ordering kios memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan dan implementasi yang cermat. Ketiga, opsi lain, seperti aplikasi pemesanan mobile dan peningkatan POS, tidak menawarkan manfaat yang sama besarnya dengan self-ordering kios. Terima kasih. Lalu selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan dari proses bisnis yang kita lakukan adalah mempermudah proses-proses pelanggan dalam pemilihan menu dan pembayaran dengan cara menggunakan device tambahan yang memunculkan menu sekaligus pembayaran. Lalu selanjutnya, ruang lingkup proyek. Yang pertama yaitu proyek ini membuat sebuah aplikasi desktop baru untuk sebuah usaha ice cream. Proyek ini mencakup desain dan mengembangkan website, pengujian, dan penetapan website. Lalu yang kedua, pertimbangan. Tujuan dari pembuatan aplikasi dan pembelian barang yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan dan biaya pembelian, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembuatannya. Yang ketiga ada risiko.
bug atau kerusakan pada aplikasi, keamanan data, kerusakan perangkat. Lalu yang keempat ada pengguna dari hasil proyek adalah pelanggan dan DW Ice Cream dengan kebutuhan memangkas antrian pembelian dan pembayaran. Selanjutnya, ada tujuan proyek. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan mengurangi antrian pembelian yang panjang, dan selesainya proyek tepat waktu sesuai anggaran. Dan yang terakhir yaitu keuntungan secara finansial, peningkatan kepuasan dari pelanggan. Selanjutnya ada milestone. Ini milestone pertama. Yang pertama adalah inisiasi proyek. Di tahap ini, proyek yang mencakup kick-off meeting dan studi kelayakan untuk mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan kelayakan proyek. Dan tanggal deliverable-nya yaitu tanggal 24 Juni 2024. Mei 2024. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Pada tahap ini memiliki tahap yang lebih rinci, termasuk identifikasi tujuan proyek, analisis kebutuhan pengguna, penentuan ruang lingkup proyek, penjadwalan dan pengaturan waktu, penentuan anggaran dan sumber daya, dan pembuatan rencana manajemen proyek. Dan yang ketiga ada pengembangan. Pada tahap ini aplikasi mulai dikembangkan, termasuk penyiapan lingkungan pengembangan database, pengembangan aplikasi mobile untuk pelangganan kasir, dan integrasi sistem pembayaran. Dan yang ketiga ada implementasi. Tahap implementasi interface ini mencakup database dan fungsionalitas sistem. Yang keempat ada integritas dan uji coba perbaikan aplikasi. Pada tahap integrasi aplikasi dengan sistem POS DW Jawarana Ice Cream dan pengujian aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas dan kestabilan aplikasi itu sendiri. Selanjutnya ada peluncuran aplikasi dan pelatihan pengguna. Pada tahap ini, peluncuran dan pelatihan aplikasi untuk pengguna aplikasi, tahap peluncuran aplikasi ke lingkungan produksi, konfigurasi sistem, dan pelatihan staf dan pengguna untuk menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir ada closing. Pada tahap penutupan proyek yang mencakup dokumentasi sistem informasi, evaluasi, dan laporan akhir, serta penyerahan dokumen proyek. Baik, berikutnya kita lanjut ke bagian ringkasan jadwal dan biaya, di mana di dalamnya terdapat 4 bagian. Yang pertama terdapat bagian inisiasi proyek yang memiliki jumlah hari sebanyak 5 hari. Kemudian dengan estimasi biaya yaitu Rp1.000.000 dikarenakan terdapat beberapa biaya transportasi dan biaya pertemuan selama 5 hari. Kemudian yang kedua terdapat pengembangan aplikasi yang berjumlah 105 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp200 juta dikarenakan beberapa kebutuhan dari developer untuk mendevelop program-program yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga terdapat bagian implementasi yang berjumlah 47 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp9.300.000 dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dari implementasi tersebut. Kemudian bagian terakhir yaitu adalah peluncuran dan pemeliharaan dari aplikasi yang kita buat itu sendiri, yaitu berjumlah 28 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp32 juta dikarenakan beberapa maintenance yang akan dilakukan dalam masa peluncuran dan pemeliharaan aplikasi. Dan total dari keseluruhannya adalah pertama, kita total dari hari, yaitu memiliki total sebanyak 185 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp242.300.000. Oke, sekarang kita masuk pada daftar stakeholder, yang dimana yang pertama sumber daya yang dibutuhkan adalah manajer proyek yang dilakukan oleh Azhar sebagai internal perusahaan. Lalu ada Fauza sebagai analis sistem, Prakasa sebagai back-end, Fairuz sebagai UI UX designer dan front-end,
Bintang sebagai back-end, Dava sebagai front-end, lalu Ilham Syahrudin sebagai UI UX designer. Kita masuk pada project plan. Yang pertama ada lingkup proyek. Lingkup proyek yang di sini adalah karakteristik dan persyaratan produk. Yang pertama ada informasi menu yang menyajikan informasi menu dari es krim yang informatif. Yang kedua, pengguna dapat melihat menu es krim dengan mudah. Yang ketiga, kemampuan aplikasi untuk mencari menu es krim. Lalu ada desain yang responsif. Desain yang responsif mencakup aplikasi harus memiliki desain yang responsif agar dapat diakses dengan baik melalui semua fasilitas yang ada. Selanjutnya ada real-time operation yang di dalamnya tercakup dua poin. Yang pertama adalah memberikan pembaruan menu dan harga secara real-time. Yang kedua ada sinkronisasi. Yang kedua ada sinkronisasi pesanan antara kasir dan user. Lalu ada integrasi pembayaran, dukungan untuk pembayaran di berbagai metode. Lalu kita lanjut ke kriteria penerimaan pengguna produk. Yang pertama ada aplikasi telah memenuhi poin penting dari ringkasan proyek pada poin sebelumnya. Lalu aplikasi telah mendapat izin deploy dari semua stakeholder dan juga aplikasi dapat digunakan oleh pengguna dalam waktu yang real time. Kiriman terkait manajemen proyek atau project management deliverable. Yang pertama ada business case, IT project plan, Gantt chart, WBS, dan dokumen lain yang diperlukan untuk mengelola proyek. Kiriman yang terkait produk ini misalnya terdapat hasil wawancara, dokumen desain, dan kode perangkat lunak, dan sebagainya. Lalu kita masuk pada jadwal proyek. Jadwal proyek. Proyek ini akan dilaksanakan selama 184 hari kerja yang menghabiskan waktu kurang lebih 7 bulan, dimulai pada 20 Mei yang diakhiri pada bulan Desember 2024, yang akan disajikan dengan WBS dan rincian jadwal proyek di bawah. Oke, selanjutnya yaitu WBS atau World Breakdown Structure dengan nama proyek review. Dari WBS yang pertama yaitu inisiasi dibagi menjadi dua, yaitu ada kick off meeting dan studi kelayakan. Di dalam subbab kick off meeting, yang pertama ada menyiapkan agenda meeting, diskusi dan tanya jawab, lalu dokumentasi hasil meeting. Di subbab yang kedua di studi kelayakan yaitu merancang business case, analisa waktu dan biaya awal, serta penyusunan project charter. Lalu selanjutnya, poin kedua yaitu perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek akan dibagi menjadi 6 subbab, yaitu yang pertama ada identifikasi tujuan proyek. Lalu setelah itu ada yang kedua, analisis kebutuhan pengguna, yang dimana di dalam analisis kebutuhan pengguna ini dibagi menjadi 3, yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan dan prioritas, dan mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan. Lalu poin selanjutnya penentuan ruang lingkup proyek, yang mana di dalamnya ada analisis stakeholder, lalu ada penjadwalan dan pengaturan waktu, di dalamnya menentukan urutan dan ketergantungan tugas, selanjutnya ada penentuan anggaran dan sumber daya, yaitu menentukan kebutuhan sumber daya dan menyusun anggaran proyek, yang selanjutnya pembuatan rencana manajemen proyek, yang dimana di dalamnya yaitu menyusun rencana manajemen resiko, menyusun rencana komunikasi, menyusun rencana kualitas, dan menyusun rencana penggandaan. Masuk ke poin yang ketiga yaitu pengembangan, di mana di tahap pengembangan ini kami menyiapkan lingkungan pengembangan database, membuat skema database, lalu selanjutnya ada pengembangan aplikasi dari customer-nya, seperti desain UI UX, membuat desain Figma, testing alur aplikasi. Selanjutnya ada pengembangan front-end, di mana pengembangan front-end ini di dalamnya ada pengembangan desain antarmuka dan penambahan fitur. Lalu pengembangan back-end, di mana di dalamnya kita akan mengimplementasi logika front-end serta membuat skema aplikasi. Lanjut ke poin selanjutnya, integrasi sistem pembayaran, di mana di dalamnya ada pemilihan vendor sistem, pengembangan sistem, dan monitoring aplikasi awal. Lanjut ke poin 4, di mana poin 4 itu adalah integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi, yang di dalamnya terdapat 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu menetapkan skenario pengujian. Di dalam skenario pengujian, kita akan mengidentifikasi jenis pengujian yang diperlukan serta mengembangkan skenario pengujian.
Di subbab yang kedua, kita akan melakukan uji coba sistem, yaitu mengatur lingkungan pengujian, menjalankan skenario pengujian, dan mendokumentasikan hasil pengujian. Lalu selanjutnya, kita uji coba setiap fungsionalitas. Yang pertama uji coba fungsionalitas front end, lalu back end, serta front end dan back end. Poin ke subbab keempat yaitu evaluasi dan perbaikan, yaitu menganalisis hasil pengujian, mengidentifikasi dan memperbaiki bug, dan melakukan pengujian ulang setelah perbaikan. Lalu poin yang kelima, ada peluncuran aplikasi dan pelatihan pengguna, yang dimana subbab yang pertama yaitu peluncuran sistem ke lingkungan produksi, di mana di dalamnya mempersiapkan lingkungan produksi dan deployment aplikasi. Subbab yang kedua, konfigurasi sistem, integrasi dengan sistem lain, serta migrasi data. Subbab yang ketiga, pelatihan staf dan pengguna, di mana di dalamnya ada pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelatihan, dan dukungan pasca pelatihan. Lalu di WBS yang terakhir yaitu closing, di mana closing dibagi menjadi dokumentasi sistem informasi. Yang pertama menyusun dokumentasi teknis, menyusun dokumentasi pengguna. Yang subbab kedua evaluasi dan laporan. Di dalamnya yaitu evaluasi kinerja proyek, menyusun laporan akhir, menyampaikan laporan kepada stakeholder, dan mengadakan pertemuan penutupan proyek. Ya, sekarang kita lanjut pada jadwal proyek. Yang pertama di sini ada inisiasi proyek dengan durasi 5 hari yang dimulai pada tanggal 20 Mei 2024, yang selesainya 24 Mei 2024. Di dalam inisiasi proyek terdapat kick-off meeting yang dilakukan secara 2 hari dengan klien dari 20 Mei hingga 21 Mei. Lalu ada studi kelayakan selama 3 hari, 22 Mei sampai 24 Mei dengan predecessor 1.1 yaitu kick-off meeting. Lalu kita akan berlanjut pada perencanaan proyek selama 22 hari yang dimulai pada 25 Mei berakhir pada 21 Juni 2024 dengan predecessor tas 1 yaitu inisiasi proyek. Di dalam perencanaan proyek terdapat identifikasi tujuan proyek yang dilakukan selama 2 hari, 25 Mei hingga 27 Mei, dilanjut untuk analisis kebutuhan pengguna selama 10 hari yang berawal 28 Mei hingga 8 Juni. Tanggal di sini sudah mencakup hari libur, jadi kita skip untuk hari libur dan dilanjut pada hari kerja kembali. Untuk analisis kebutuhan pengguna di sini mempunyai predecessor 2.1 yaitu identifikasi tujuan proyek. Lalu 2.3 terdapat penentuan ruang lingkup proyek yang dilakukan selama 3 hari dimulai pada 10 Juni sampai 12 Juni 2024. 2.4 terdapat penjadwalan dan pengaturan waktu selama 2 hari 13 Juni hingga 14 Juni. 2.5 yaitu penentuan anggaran dan sumber daya selama 3 hari yang dimulai pada 15 Juni hingga 19 Juni 2024 dengan predecessor 2.4 atau penjadwalan dan pengaturan waktu. 2.6 pembuatan rencana manajemen proyek selama 2 hari yang dimulai pada 20 Juni hingga 21 Juni 2024 dengan predecessor 2.5. Kita lanjut pada poin ketiga yaitu pengembangan aplikasi. Memakan waktu 110 hari yang dimulai pada 22 Juni 2024 diakhiri pada 30 Oktober 2024. Yang di dalamnya terdapat penyiapan lingkungan pengembangan database selama 10 hari yang dimulai 22 Juni hingga 3 Juli 2024 dengan predecessor 2.6. Dilanjut 3.2 ada pengembangan aplikasi untuk customer. Di sini kita lakukan sekuensial pada aplikasi customer dan aplikasi kasir. Untuk aplikasi customer menghabiskan waktu 60 hari dimulai pada tanggal 4 Juli 2024, beres 12 September 2024 dengan predecessor 3.1. 3.3 terdapat pengembangan aplikasi kasir, menghabiskan waktu 30 hari dimulai pada 13 September atau berakhirnya pengembangan customer, lalu beres pada 18 Oktober 2024. Poin selanjutnya ada integrasi sistem pembayaran selama 10 hari dimulai pada 19 Oktober berakhir pada 30 Oktober 2024 dengan predecessor 3.3. Lanjut pada poin keempat, di sini ada integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi
selama 30 hari yang dimulai pada 31 Oktober, beres pada tanggal 4 Desember 2024. Di dalam integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi terdapat 4 kegiatan. Yang pertama adalah menetapkan skenario pengujian selama 2 hari, melakukan uji coba sistem selama 5 hari, lalu ada uji coba secara fungsionalitas selama 13 hari, diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan selama 10 hari, yang berakhir pada 4 Desember 2024. Poin kelima, di sini kita mempunyai peluncuran aplikasi dan pelatihan pengguna selama 11 hari, yang diawali pada 5 Desember 2024, diakhiri pada 17 Desember 2024. Yang di dalamnya mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama adalah peluncuran sistem ke lingkungan produksi selama 3 hari, konfigurasi sistem selama 3 hari, dan pelatihan staf pengguna selama 5 hari. Lalu diakhiri dengan closing selama 6 hari, yang mencakup dokumentasi sistem informasi dan evaluasi laporan. Maka proyek ini akan berakhir pada 24 Desember 2024, yang dimulai pada 20 Mei. Sekarang kita lanjut masuk ke Gantt chart-nya. Di sini dimulai dengan inisiasi untuk kick off meeting pada 20 Mei sampai 21 Mei. Setelah inisiasi selesai, kita lanjut melakukan perencanaan proyek secara sekuensial. Dan ini semua kita lakukan secara sekuensial, yaitu berurutan, diakhiri dengan closing pada 21 Desember hingga 24 Desember. Lanjut ke network diagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur kritis, yaitu critical path. Pada jalur kritis ini, kita akan mencari berapa jumlah total yang bisa proyek ditunda dengan cara menentukan critical path CPM dengan cara metode AON atau activity on arrow. Mungkin bisa agak di zoom sedikit. Oke, cukup. Yang pertama, ini ada kegiatan pertama, yaitu inisiasi proyek dengan memiliki durasi 5. Formula dari critical path ini untuk mencari earliest finish yang terdapat pada yang 5 atas ini, kita dengan cara dijumlahkan early start dengan untuk mencari early finish, kita akan menjumlahkan early start dengan durasi. Sementara pada in case di kegiatan nomor 1 ini memiliki early start-nya 0 dan durasinya 5, maka early finish-nya adalah 5. Dikarenakan aktivitas 1 ini adalah aktivitas pembuka, maka tidak memiliki predecessor, maka early start-nya adalah 0. Sementara aktivitas 2 yaitu perencanaan proyek memiliki predecessor dari aktivitas 1 yaitu inisiasi proyek. Maka early start dari perencanaan proyek, maka early finish dari inisiasi proyek yaitu 5. Maka formulanya akan sama seperti yang tadi. Early start akan dijumlahkan dengan duration menjadi 27, 5 ditambah 22 menjadi 27 dan seterusnya. Mungkin bisa ke paling kanan, aktivitas 6. Nah, selanjutnya untuk penghitungan pengunduran, itu yaitu karena closing ini ada aktivitas terakhir, yaitu pembuka dari aktivitas yang paling terakhir, maka early latest finish dari closing ini ditentukan sama dengan latest finish dari closing itu sendiri, yaitu 184. Maka akan turun 184 dan latest start itu didapat dari pengurangan latest finish dikurangi duration. Di sini 184 dikurangi 6 maka 178. Sementara aktivitas 5 akan diturunkan latest finish-nya dari aktivitas 6 yaitu 178 dan akan dikurangi 11 menjadi 167. Begitupun selanjutnya. Setelah kita menentukan semuanya, maka terdapatlah float berjumlah 0. Float berjumlah 0 ini yaitu memiliki arti pada kegiatan critical path yang berbasis dari WBS level 1 ini tidak boleh adanya penundaan.
Jika adanya penundaan, maka akan adanya ketelatan dalam deliverable. Oke, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang rencana biaya yang dimana menghitung gaji dari setiap pekerja berdasarkan perhitungan gaji dari web Persol Kelly. Berikut kita lihat di sini ada pertama inisiasi yang di dalamnya terdapat kick-off meeting dan juga studi kelayakan, yang dimana inisiasi ini juga dibagi ke dalam 5 hari, yang dibagi menjadi kick-off meeting selama 2 hari, dan juga studi kelayakan 3 hari. Tarif tenaga kerja perharinya sebesar 333.000, yaitu yang bekerja hanya seorang project manager. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar 666.000 dikarenakan durasi kerjanya sebanyak 2 hari. Jadi total per tasnya adalah 666.000 tanpa ada biaya lain. Kemudian sama juga untuk studi kelayakan, proses hitung yang sama. Kenapa di sini jadi biaya tenaga kerjanya sebesar 999.000? Dikarenakan tarif tenaga kerjanya 330.000 dikalikan dengan durasi hari bekerja. Kemudian terdapat perencanaan proyek selama 22 hari lama kerja yang dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama terdapat identifikasi tujuan proyek, yang kemudian terdapat juga analisis kebutuhan pengguna, kemudian terdapat penentuan ruang lingkup proyek, kemudian terdapat penjadwalan dan pengaturan waktu. Kemudian ada penentuan anggaran dan sumber daya, dan yang terakhir terdapat pembuatan rencana manajemen proyek. Berikut pekerja yang dikerjakan, di dalamnya terdapat 1 orang, yang dimana gajinya masing-masing berbeda, dikarenakan job desk-nya juga berbeda, dengan durasi hari masing-masing yang berbeda dengan total hari 22 yang tadi sudah saya sebutkan, dibagi ke dalam 2 hari untuk identifikasi tujuan proyek, 10 hari untuk analisis kebutuhan pengguna, 3 hari untuk penentuan ruang lingkup proyek, 2 hari untuk penjadwalan dan pengaturan waktu, 3 hari untuk penentuan anggaran dan sumber daya, kemudian 2 hari untuk pembuatan rencana manajemen proyek. Selanjutnya terdapat pengembangan dengan total 110 hari, yang dimana terdapat 10 hari untuk penyiapan lingkungan pengembangan database yang dikerjakan oleh 3 orang dengan job desk yang berbeda dengan tentunya total gaji per hari juga yang berbeda, total dari 3 orang tersebut. Kemudian hasil hitungan gaji terakhir juga yang berbeda tanpa ada biaya lain-lain. Kemudian selanjutnya terdapat pengembangan aplikasi untuk customer dengan total 60 hari yang dikerjakan oleh 4 orang. Tentunya juga dengan biaya per hari yang berbeda. Next. Kemudian terdapat pengembangan aplikasi untuk kasir yang berjumlah 30 hari dan dikerjakan juga oleh 4 orang yang sama seperti pengerjaan pengembangan aplikasi kasir. Kemudian selanjutnya terdapat integrasi sistem pembayaran dengan total durasi hari yaitu 10 hari dan dikerjakan oleh 2 orang dengan perhitungan gaji yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, di sini terdapat integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi. Dilakukan selama 30 hari. Yang pertama adalah menentukan skenario pengujian, yaitu dilakukan selama 2 hari dan dikerjakan oleh 1 orang, yang kemudian dengan gaji per hari yang sudah dihitung
sebesar 266.000 dan hasil hitungan akhir untuk gaji pekerjanya adalah 532.000. Kemudian terdapat pelakuan uji coba sistem yang dilakukan selama 5 hari, yang juga dilakukan oleh 1 orang dengan dengan gaji yang sama, tapi dengan hasil yang berbeda dikarenakan jumlah hari yang berbeda. Kemudian yang ketiga di sini terdapat uji coba setiap fungsionalitas. Dilakukan selama 13 hari untuk mengecek fungsionalitas dari aplikasi yang sudah dibuat. Dilakukan oleh 1 orang, yaitu software tester, dengan jumlah gaji dan total yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian terdapat evaluasi dan perbaikan. Ini merupakan bagian terakhir dari integrasi, uji coba, dan perbaikan aplikasi, yaitu berjumlah 10 hari dan dilakukan oleh 3 orang dengan total gaji sebesar 798.000. Karena dilakukan 10 hari, maka hasil akhir atau total hitungannya adalah 7.980.000. Kemudian yang kelima terdapat peluncuran aplikasi dan pelatihan pengguna. Di sini ditetapkan sebanyak 11 hari dengan 3 bagian. Di bagian pertama adalah peluncuran sistem ke lingkungan produksi, yaitu dilakukan selama 3 hari dengan pekerja, yaitu totalnya 1 orang dengan gaji sebesar 333.000. Karena dilakukan sebanyak 3 hari, jadi total gaji adalah 999.000 tanpa biaya lain-lain. Yang kedua adalah konfigurasi sistem, dilakukan selama 3 hari dan dilakukan oleh 2 orang pekerja dengan gaji per harinya yaitu sebesar 532.000. Kemudian yang ketiga terdapat pelatihan staf dan pengguna, dilakukan oleh 1 orang dengan total gaji per hari sebesar 333.000 dan dilakukan selama 5 hari. Kemudian di bagian terakhir terdapat closing dengan memiliki 2 bagian, yaitu closing dilakukan selama 6 hari. Di bagian pertama dilakukan 3 hari dan di bagian kedua 3 hari. Di bagian pertama terdapat dokumentasi sistem informasi yang dikerjakan oleh 1 orang, dan yang di bagian kedua evaluasi laporan dikerjakan selama 3 hari dan total pekerja yang melakukannya adalah 1 orang. Next. Baik, selanjutnya di sini pada poin 2.4 yaitu rencana sumber daya proyek. Di sini terdapat struktur organisasinya. Yang pertama adalah pemilik proyek. Kemudian di sini terdapat manajer proyek yaitu Azhar Al-Baki. Yang di bawahnya itu terdapat divisi-divisi. Yang pertama ada divisi analisa yang dikerjakan oleh Muhammad Fauza. Kemudian divisi desain dikerjakan oleh Virus. Divisi pemrograman ini terbagi menjadi 2, yaitu front-end developer dan back-end developer. Front-end developer ini dikerjakan oleh Virus dan Dava. Kemudian back-end dikerjakan oleh Prakasa Yazidka dan Muhammad Bintang. Kemudian yang terakhir, divisi pengujian, yaitu software tester yang dikerjakan oleh Ilham Syawaludin. Kemudian di sini untuk penugasan tim proyeknya, manajemen proyek itu bertanggung jawab untuk membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memantau jalannya proyek dan kerja tim. Kemudian untuk analisis sistem, itu melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk. Yang kedua, membuat statement of purpose. Yang ketiga, membuat konteks diagram. Yang keempat, membuat DFD level. Yang kelima, membuat ERD. Yang keenam, membuat data dictionary atau kamus data. Kemudian untuk software tester, di sini melakukan tes terhadap software, melaporkan bug dan masalah yang ditentukan saat pengujian, memastikan bahwa software sesuai dengan kriteria,
mengajukan permintaan perbaikan dan peningkatan berdasarkan temuan pengujian. Boleh ke bawah. Oke, selanjutnya front-end developer, yaitu membuat tampilan aplikasi, memastikan desain responsif agar tampilan situs web atau aplikasi terlihat baik di berbagai perangkat dan ukuran layar. Kemudian yang terakhir, memastikan situs web dapat diakses oleh pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Kemudian di sini terdapat back-end developer, yaitu membuat aplikasinya, merancang dan mengembangkan arsitektur back-end, dan mengelola API. Kemudian yang terakhir ada UI UX, yaitu membuat tata letak halaman, memilih warna, tipografi, icon, dan elemen grafis lainnya untuk menciptakan antarmuka yang estetis dan menarik. Kemudian untuk UX-nya, melakukan wawancara, survei, dan pengujian pengguna untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan tujuan pengguna. Baik, selanjutnya di sini adalah histogram dari sumber daya yang dibuat berupa tabel, dan di dalamnya terdapat project manager atau peran dari setiap anggota dan peran di setiap project atau tugas di setiap project yang akan dilakukan dari awal mulai project sehingga akhir project. Pertama di sini terdapat project manager yang dimana ditugaskan bekerja mulai dari awal bulan project dimulai hingga akhir bulan, yaitu bulan Desember atau akhir dari project tersebut. Kemudian terdapat sistem analis. Sistem analis bekerja mulai dari bulan Mei atau awal project hingga bulan Desember, yaitu akhir project. Kemudian front-end developer di sini mulai bekerja dari bulan ketiga atau bulan Juli hingga bulan Desember. Total pekerja dari front-end selama dia bekerja adalah 2 orang. Jadi mulai dari bulan Juli atau bulan ketiga tersebut, 2 orang dari front-end developer sudah mulai mengerjakan tugas atau project yang harus dikerjakan di bidang dari front-end itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada back-end developer yang memiliki jadwal mulai bekerja sama seperti front-end developer, dimulai dari bulan ketiga atau bulan Juli hingga bulan Desember. Total pekerja dari back-end yang bekerja di bulan tersebut adalah 2 orang, dimulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Total pekerja tetap sama, yaitu 2 orang. Kemudian terdapat software tester. Software tester mulai bekerja dari mulai bulan Oktober hingga bulan Desember atau 3 bulan terakhir, yaitu mengecek program yang sudah dibuat oleh front-end dan juga back-end developer di project sebelumnya. Kemudian software tester yang bekerja berjumlah 1 orang, dimulai dari dia mulai melakukan pengecekan hingga selesai melakukan pengecekan. Kemudian yang terakhir di sini terdapat UI UX. UI UX mulai bekerja pada bulan Juli dan berakhir pada bulan September yang memiliki total bulan selama 3 bulan bekerja. Kemudian data-data di dalam tabel ini dijelaskan sesuai dari WBS di atas. Next. Oke, buat selanjutnya di sini ada rencana komunikasi proyek. Di 251 ada komunikasi pertemuan proyek, di mana di sini akan menjelaskan jenis-jenis pertemuan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu ada kick-off meeting, yaitu agendanya membahas rencana kerja dengan mengacu kepada perencanaan proyek. Waktunya dilakukan sekali saat eksekusi proyek pertama kali dilakukan. Penanggung jawabnya manajer proyek, yaitu saya sendiri. Partisipannya adalah seluruh anggota tim proyek. Yang kedua adalah weekly status report, di mana agendanya yaitu diskusi tentang apa yang akan dilakukan oleh tim proyek di hari kemarin, hari ini, dan besok. Waktunya dilakukan 1 minggu 1 kali,
dengan penanggung jawab saya sendiri dengan partisipan seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Selanjutnya yaitu ada evaluasi hasil. Agendanya yaitu mengevaluasi hasil yang telah dilakukan. Di waktunya itu bulanan, menjawabnya saya sendiri. Selanjutnya ada solusi dari masalah. Agendanya mengatasi masalah yang terjadi dalam proyek. Waktunya disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri dan penanggung jawabnya saya sendiri beserta partisipan seluruh anggota. Yang terakhir ada pertemuan penutupan yang dimana agendanya ada transfer pengetahuan dan membahas serah terima proyek. Dilakukannya yaitu sekali menuju penutupan proyek dan penanggung jawabnya saya sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komunikasi stakeholder di mana stakeholdernya yaitu ada manajer proyek, back end, front end, analis, UI UX, dan QA. Di mana jenis komunikasi yang akan disampaikan untuk manajer proyek yaitu weekly status report, untuk stakeholder yang lain yaitu evaluasi hasil. Format dari media atau metode yang dilakukan ada hard copy and short meeting. Lalu penanggung jawabnya dari masing-masing stakeholder. Untuk manajer proyek ada saya, untuk back end ada Prakasa dan Bintang, untuk front end ada Dava dan Virus, analis ada Fauza, UI UX ada Virus kembali, dan di QA ada Ilham. Baik, selanjutnya ada rencana stakeholder proyek, yaitu ada Azhar dengan power interest, yaitu tinggi per tinggi, dengan keterlibatan leading, dan strateginya yaitu Azhar mungkin pemimpin yang santai dan tidak terlalu suka suasana tegang. Namun di samping itu semua, Azhar sangat membenci keteledoran dalam menjalankan atau menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada anggotanya. Sosok yang mau membantu anggotanya dan berinteraksi seperti teman akrabnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua ada Prakasa dengan power tinggi per tinggi dan keterlibatan yaitu sportif. Prakasa yaitu seorang back end yang bertugas untuk merancang, membuat, dan mengembangkan aplikasi dengan baik. Mempunyai sifat tolong-menolong yang sangat besar sehingga membantu tim dalam mengerjakan sebuah proyek. Lalu selanjutnya ada Dava dengan power tinggi per tinggi dan keterlibatannya yaitu sportif. Dava adalah seorang frontend yang mempunyai tugas untuk membuat tampilan aplikasi dan memastikan desain responsif dan nyaman digunakan oleh mempunyai ide yang out of mind pengguna atau customer, mempunyai kreativitas yang tinggi dan selalu membuat tim selalu ada perkembangan yang baru. Lalu selanjutnya ada Fauza dengan power tinggi per tinggi, keterlibatannya yaitu sportif, yaitu seorang EQ yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang dituju, mempunyai sifat yang santai tapi selalu tepat waktu dan tidak suka melalaikan tugas dan selalu membantu tim dalam keadaan apapun. Selanjutnya ada Virus dengan power tinggi per tinggi dengan keterlibatan sportif, yaitu seorang frontend yang berperan untuk memastikan desain aplikasi yang responsif dan mengutamakan kenyamanan pengguna atau customer. Mempunyai kemampuan untuk merubah suasana yang suram menjadi bahagia dan mampu juga meningkatkan mood anggota tim yang lain. Lalu selanjutnya ada Bintang dengan power tinggi per tinggi dengan keterlibatan sportif, yaitu seorang back-end yang mempunyai tugas membuat dan mengembangkan aplikasi ke arah yang lebih bermanfaat dan enak untuk digunakan. Mempunyai sifat yang santai tapi selalu mengutamakan waktu dan tidak suka bila anggota tim melakukan sesuatu yang tidak berguna. Lalu selanjutnya ada Ilham dengan power tinggi per tinggi dengan keterlibatan sportif, yaitu bertugas sebagai QA yang sangat membantu untuk perkembangan proyek dikarenakan mempunyai kemampuan untuk mendesain dan mengembangkan suatu proyek ke arah yang lebih besar.
Baik, selanjutnya untuk poin 2.7 yaitu rencana pengadaan proyek atau procurement. Di sini terdapat dua pertimbangan keputusan. Yang pilihan pertama itu adalah make atau membuat. Pada fase pertama yaitu fase inisiasi. Di sini fase inisiasi itu menilai kebutuhan bisnis dan teknis untuk self-ordering kios, termasuk fitur dan fungsi yang diinginkan, senilai 1.500.000. Kemudian pada fase planning, yaitu menyusun rencana proyek yang detail termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan, senilai 1 juta. Dan merancang desain perangkat keras dan perangkat lunak untuk self-ordering senilai 2 juta. Kemudian pada fase executing, yang pertama itu membeli bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan perangkat keras, senilai 12 juta. Kemudian membayar gaji untuk tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan dan pengembangan kios, senilai 8 juta. Kemudian mengembangkan perangkat lunak yang akan berjalan di self-ordering kios, senilai 5 juta. Selanjutnya memproduksi dan menguji self-ordering kios untuk memastikan berfungsi dengan baik, senilai 5 juta. Kemudian ada fase monitoring, yaitu memastikan perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dengan baik selama masa operasional, senilai 750.000. Yang di total itu harganya 32.250.000. Kemudian pada pilihan kedua yaitu pilihan buy atau membeli. Pada fase inisiasi, yang pertama mengevaluasi vendor potensial untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek, senilai 500.000. Kemudian melakukan negosiasi harga dan syarat kontrak dengan vendor yang dipilih, senilai 750.000. Kemudian pada fase planning, yang pertama yaitu berkoordinasi dengan vendor untuk memastikan semua persyaratan proyek dipenuhi, senilai 750.000. Kemudian yang kedua, mengatur spesifikasi kios agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, senilai 1.500.000. Pada fase executing, yang pertama itu membeli self-ordering kios dari vendor, senilai 20 juta. Yang kedua, biaya pengiriman barang dari ke lokasi DW Ice Cream senilai 1.500.000. Kemudian yang terakhir, fase monitoring, yaitu memastikan self-ordering kios berfungsi dengan baik selama masa operasional, senilai 1 juta. Kemudian yang terakhir ada garansi untuk menutupi biaya perbaikan atau penggantian jika terjadi kerusakan, senilai 500.000. Yang di total adalah 26.500.000. Kemudian pada selisih biaya ini, yaitu biaya buy dikurangi biaya make. Biaya buy itu 26.500.000 dikurangi biaya make 32.500.000, yaitu sama dengan min 5.750.000. Yang pada akhirnya kita merekomendasikan untuk memilih opsi buy karena lebih murah dengan selisih biaya yaitu 5.750.000. Kita sekarang akan masuk pada asumsi proyek 2.8. Yang pertama adalah proyek tidak akan mengalami perubahan ruang lingkup yang signifikan setelah persetujuan milestone. Yang kedua ada sumber daya, manusia, finansial, ataupun infrastruktur yang diidentifikasi dalam milestone akan tersedia sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pendanaan yang disetujui akan tersedia sesuai permintaan dan tidak akan tertunda. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam proyek akan bekerja sama secara efektif dan tepat waktu. Resiko proyek telah diidentifikasi dan diantisipasi dengan tepat. Ketersediaan koneksi internet yang stabil di semua lokasi cabang Dewi Jawarna Ice Cream. Lalu kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada kendala yang akan disampaikan oleh Ilham Syahuluddin. Baik, selanjutnya yaitu kendala. Yang pertama, ada keterbatasan anggaran dan sumber daya.
Proyek harus dijalankan dengan anggaran dan sumber daya yang telah disetujui. Hal ini dapat membatasi pilihan teknologi, waktu pengembangan, dan jumlah staf yang terlibat. Lalu yang kedua, ada perubahan ruang lingkup proyek. Ada kemungkinan perubahan ruang lingkup proyek selama proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan, kelebihan biaya, dan rework. Yang ketiga yaitu keterlambatan persetujuan. Persetujuan dari pihak yang berkepentingan stakeholder dapat memakan waktu lama yang dapat menghambat kemajuan proyek. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian pasar. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat memengaruhi permintaan produk atau layanan yang dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pada pihak ketiga, yaitu proyek mungkin bergantung pada pihak ketiga untuk menyediakan layanan atau produk tertentu yang dapat menyebabkan penundaan atau masalah kualitas. Terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.